Mas Umam, silakan. Des. Terima kasih Mas Budi. Selamat sore Pak Ketua, Pak Asep. Saya Jamal, reporter dari Romulo.id. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan. Tadi belum sempat ya Pak disampaikan terkait kronologi penangkapannya Pak ya. Benar gak sih Wamen Noel ini ditangkap setelah 2 menit menerima uang pemerasan tersebut? Lalu yang kedua, itu kan ada sekitar 22 kendaraan ya Pak ya. Itu kendaraan itu diterimanya itu sejak kapan Pak? Sekarang kan sebagai bukti kan berarti kan ada aliran-aliran uang dari pemerasan tersebut. Lalu yang ketiga, ini beredar Pak di media sosial adanya tudingan-tudingan miring terkait OTT Noel ini sebagai pengalihan isu terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara suap proyek Jalan Sumut. Apa tanggapan dari Pak Ketua? Terima kasih. Terima kasih Mas Jamal. Selanjutnya Mbak Sasya Livoy. Selamat sore Pak Ketua, Pak Deputi, dan Mas Budi. Izin Pak, saya Tasya dari VOI. Mau tanya, itu kan kendaraannya ada banyak ya Pak. Dan hitungannya kan OTT itu cepat gitu. Dan ini termasuk kayak OTT yang paling banyak buktinya. Kalau saya ingat gitu. Nah ini tracingnya itu sejak kapan sih Pak? Kalau boleh tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan juga disebut ini adalah permainan lama yang sudah ada gitu. Nah ini nantinya akan ditelusuri nggak, termasuk ke menakernya yang sekarang mungkin akan ada arah ke situ nggak? Itu yang kedua. Yang terakhir Pak, kita tahu kalau IBM ini kan ada kaitannya dengan relawan-relawan waktu Pilpres juga Pak. Dan sampai sekarang masih ada relawan-relawan itu. Nah Jokowi Mania, Prabowo Mania. Nah itu uang yang dari sini akan didalami nggak mengalir ke situ juga? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Sasya. Satu lagi Mas Umam. Mohon izin Pak Ketua, Pak Deputi dan Mas Jubir. Izin saya Umam dari RRI Pak. Mau mastiin aja Pak, ini kan menurut informasi K3 ini sebelumnya apa benar sudah pernah diperiksa di Kejaksaan Agung? Kalau memang benar apakah KPK akan mengambil alih kasus, kan karena ini OTT gitu Pak. Terus yang kedua, mau tahu Pak alasannya kenapa digunakan pasal pemerasan, kenapa nggak digunakan pasal suap, apalagi kan mereka-mereka ini kan penyelenggara negara ya Pak, dan nominalnya cukup besar gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Umam. Kami respon dulu terkait dengan 3 penanya tersebut. Silakan Pak Ketua. Oke, baik. Nanti detail spesifiknya, teknisnya akan disampaikan sama Pak Deputi ya. Gitu, saya hanya menggambarkan secara umum saja. Tadi disampaikan pertanyaan tentang bagaimana proses pelaksanaan dari proses tangkap tangan ini. Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM. Nah, dari proses itulah kemudian ada interview yang dilakukan di lapangan dan berkembang kepada beberapa pihak. Jadi salah satunya adalah kepada IE, inisialnya siapa ya? IEG. Ya, pada IG dan pihak-pihak yang lainnya. Gitu. Nah, ini sekalian tadi saya sampaikan juga bahwa ya terkait tanya Imam tadi dengan Kejaksaan Agung gitu. Ya kami tidak monitor kegiatan itu gitu. Kita melaksanakan kegiatan penyelidikan yang kemudian berkembang pada proses tangkap tangan. Itu. Nah, Ranmor ini atau kendaraan bermotor roda 4, roda 2 itu sudah cukup lama. Ya, jadi ada beberapa proses yang dari 2019, 2020 dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti akan didapatkan lagi kendaraan-kendaraan yang tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa pihak yang lain. Terakhir masalah tudingan seolah-olah mengalihkan isu. Jadi ini kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang. Yang kami lakukan adalah menargetkan terhadap adanya dugaan ya
suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja, gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, Perusahaan Jasa Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 pihak. Nah, 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya Rp270.000, gitu. Nah, 2 pihak ini merupakan representatif dari kementerian, dari Direktorat Jenderal, dari Direktur Binwas ya. Nah, gitu. Jadi ini merupakan representatif perusahaan jasa ini, gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan lah. Dari 2 itu antara perusahaan jasa dengan koordinator, setelah ketemu, interview, pendalaman di lapangan, didapatkanlah kemudian ada si A, si B, dan C, dan seterusnya. Kemudian tadi saya tanya, pressingnya begitu cepat, gitu ya. Mobilnya begitu banyak. Ini kami dapatkan semuanya, ya di hari Rabu sampai dengan Kamis itu. Langsung bergerak secara simultan semuanya di beberapa tempat. Namun demikian, ini juga ada dukungan dari PPATK. Ya, PPATK sudah memberikan informasi juga itu tentang aliran transaksi rekening, sehingga kita lebih mudah untuk bisa menelusuri gitu, baik itu aliran uangnya maupun penarikan, kemudian pengiriman, transfer, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai yang lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi, ya, sama Kasatgas Penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan di awal tahun 2019. Termasuk juga mungkin apakah ada uang-uang itu yang mengalir, sementara tidak ada. Sementara yang ada adalah kepada IEG tadi hanya 1 unit motor roda 2, kemudian uang lebih kurang sekitar 3M. Itu. Saya kira yang Mas Imam tadi sudah saya jawab juga ya. Gitu. Baik, Pak Deputi silakan tambahannya. Terima kasih pimpinan. Baik, kami tambahkan, ini mungkin sekaligus kita kronologi.